itu cinta benar kepada Nabi, dia peka ketika Rasulullah disebut. Dan kalau orang disebut Nabi kemudian tidak bersalawat, itu disebut kikir oleh Nabi. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Itu kikir. Jadi kalau saya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ibu biasa saja, berarti ini cintanya bagaimana ya? Kalau saya nyebut anak ibu mesti kaget. Mesti, wah, kenapa anak saya ini? Kan begitu. Itu karena ada cinta. Kalau saya menyebut suami ibu, kaget enggak? Nggak terlalu. Mestinya kaget juga dong. Nah ini feeling tadi itu ya. Feeling tadi. Baik, dan mengenai perasaan cinta ini, pemirsa. Jadi saya teringat sedikit bahwa seperti dikatakan Ustaz Taufik itu, pengertian bahwa ketika disebut nama Rasul kemudian kita membaca salawat itu pun tidak populer. Kenapa Ustaz tidak populer? Wallahu a'lam. Bahkan kalau itu based on ignorance, karena tidak mengerti, namanya tidak mengerti, tidak bisa disalahkan. Tetapi kadang-kadang di masjid-masjid dan sudah diingatkan. Khotib Jumat selalu mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu. Itu shollu itu maksudnya berikan salawat, perintah itu. And still maksudnya terus sampai hari yang akan datang, perintah shollu alaihi wasallam. Tetapi mereka semua diam. Seolah-olah mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, itu demikian berat. Maka itu majelis seperti ini insya Allah akan membiasakan diri kita untuk tidak berat membaca salawat. Dan ketika dibaca salawat itu jangan pernah punya pemikiran bahwa itu dihadiahkan kepada Rasul kemudian Rasul berbahagia dengan itu. Itu untuk kita. Tadi waktu pembukaan tadi kan salawat ya. Salawat. Saya terus terang saja, saya tadi itu sulit saya merasakan itu ya. Sepertinya apa bisa bicara saya ini nanti. Begitu. Jadi nggak tahu. Itu yang saya rasakan tadi itu. Diulangi lagi, saya merasakan itu. Karena suaranya kan bagus tadi itu. Coba nanti didengarkan lagi. Ibu merasa apa itu? Ya itu kan masalah getaran, masalah frekuensi. Maka itu majelis-majelis seperti ini adalah untuk menata frekuensi. Jadi gross tuning atau fine tuning. Ada yang gross tuning memang jauh, frekuensi di sini dia di sini ya. Tapi ada yang mendekati, terasa dia sedikit. Tapi belum fine tuning. Tetapi ketika dia sampai di fine tuning nanti terasa. Baik. Seperti itu teman saya itu tadi yang masih kecil, begitu dengar Kanjeng Rasul nangis. Begitu disebut Kanjeng Rasul gitu aja. Jadi dalam pemahaman saya dalam kehidupan sehari-hari ini ada Ustaz. Jadi ketika menyebut kata Rasulullah SAW, kemudian kita salam, itu wah ini mesti aliran tertentu ini. Jadi dan kita merasa takut dan khawatir kepada Rasulullah. Betul, aliran tertentu, aliran yang senang kepada Rasulullah. Jadi persoalannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya tambah ya. Monggo silakan. Penting ini. Silakan. Jangan sampai kita berpikir kalau orang yang bersalawat itu bukan orang kota gitu. Itu menyedihkan sekali. Jadi seakan-akan kalau salawat, membaca salawat itu di pelosok-pelosok ya, di surau-surau kecil gitu ya. Wah, itu konyol itu. Konyol. Akhirnya nanti orang-orang kota, ibu orang kota apa orang? Kalau seperti itu, sepertinya saya paling tidak itu pengamatan saya dengan Pak Abdullah ini, saya sering itu, kenapa ya kok di kota-kota kok justru sedikit sepi gitu. Kalau saya ceramah di pondok pesantren, saya kira Pak Abdullah juga sering di pondok pesantren, respon itu masya Allah luar biasa. Bahkan kadang-kadang berlebihan. Jangan berlebihan lah. Tapi kalau saya berceramah di perguruan tinggi, menghadapi intelektual ya, sepertinya kok bagaimana Pak Abdul? Lebih hambar. Ya saya kira saya kira agak kurang kurang mengerti. Diprotes sama orang yang perguruan tinggi. Saya kira pengamatan Ustaz saya kira sangat jelas bahwa kemungkinan itu adalah karena mereka tidak mengerti. Tidak mengerti arti sholawat dan diperuntukkan kepada siapa sholawat itu. Atau kalau tidak mungkin ya kita karena kelompok intelektual atau orang kota mungkin stylenya harus itu lain. Yang saya khawatir itu. Stylenya harus lain. Terus bagaimana menumbuhkan sholawat ini kepada kaum intelek yang tadi disampaikan agak sepi tadi Ustaz tanggapannya? Dengan pendekatan rasional. Dengan pendekatan rasional. Misalnya bagaimana? Ini perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wasallimu taslima. Kita bisa berbicara rasional. Anda mengimani Al-Quran atau tidak? Kalau Anda mengimani Al-Quran itu tidak boleh selektif, utuh seluruhnya. Dan Al-Quran, setiap kali Al-Quran memerintahkan sesuatu, Allah memerintahkan sesuatu, atau di dalam hadits sahih Rasulullah memerintahkan sesuatu, itu bernilai kewajiban. Berarti kan Anda belum memenuhi kewajiban. Paling tidak kewajiban terhadap Rasulullah SAW. Dan lebih jauh bisa diberitahukan. Saya, Pak Abdullah, dan kita semuanya ini berkumpul di sini, siapa yang mengajari? Ajaran siapa ini? Tidak pernah kita berbicara agama kecuali merujuk kepada maha guru kita itu. Rasulullah SAW. Saya guru, Pak Abdullah guru. Kalau ada murid tidak menghargai guru, kita mengatakan wah murid ini nggak santun. Apakah kita berani mengatakan tidak santun kepada Nabi? Kemudian kita merasa karena saya sudah intelek, ya sudah yang penting saya mengikuti Nabi, itu tidak penting. Lah ini salah, ini salah. Baik, terima kasih Ustaz. Dan masih banyak pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu nanti yang akan kita lanjutkan kembali. Nah sekarang Ustaz ada sebuah pertanyaan yang menggelitik saya sebenarnya. Apa keterkaitan mutu ibadah seseorang, katakanlah ibadah kita dengan perasaan cinta kita terhadap Rasul, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa seseorang yang benar-benar cinta itu akan berusaha menyenangkan hati orang yang dicintai. Ya. Kalau saya melakukan sesuatu dan saya tahu bahwa Rasulullah tidak senang dengan apa yang saya lakukan, apakah saya lakukan? Sehingga kalau benar-benar itu dihayati, mungkin tidak seperti yang ditanyakan oleh mahasiswa itu, maksiat itu akan jauh dari kita. Tidak ada pretensi di dalam hati kita ini bahwa kita bersih, sama sekali. Saya kira Ustadz sependapat, tidak ada pretensi di dalam diri kita kalau kita ini bersih, bukan itu. Tetapi ketika seseorang benar-benar mencintai Rasulullah, benar-benar, kemudian dia akan melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Rasul. Oh, tidak mungkin. Sehingga kaitannya dengan ibadah sangat besar. Dan dia akan mengikuti semua yang dilakukan oleh Rasul, seperti yang dilakukan sahabat. Sahabat itu kalau Rasul melakukan sesuatu langsung dicontoh. Bahkan kadang-kadang sampai Rasul mengatakan yang itu tidak usah dicontoh. Karena para sahabat itu begitu Rasul melakukan apa-apa, dia ikut. Bahkan tidak pakai bertanya. Tidak pakai bertanya, tidak pakai minta alasan. Ini kenapa Anda melakukan ini? Nah itu kaum intelektual yang sering kali banyak minta alasan. Para sahabat itu cuma lihat Rasul melakukan ini, dia lakukan. Karena perintah, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dikerjakan Rasul, kamu kerjakan. Yang Rasul melarang, kamu jauhi. Baik. Ustaz Taufik, kalau dalam kehidupan kita saat ini, dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW? Saya ingin membuat komparasi ketika kita berbicara tentang politik. Kadang-kadang saya juga heran orang-orang yang katakan highly educated, sudah pendidikan tinggi itu bisa cinta benar dan patuh kepada ketua partai. Kalau datang ribut. Luar biasa loh. Pakai berdiri lagi. Pakai berdiri kalau datang. Pakai berdiri lagi. Kadang-kadang ini walaupun perintahnya ini sebenarnya nggak masuk akal, tapi karena sudah kenapa itu? Cinta. Cinta itu. Ya, karena cinta, jadi pokoknya perintah partai begini. Dan seringkali saya mendengar begini, ya gimana lagi ya, ini memang peraturannya begini, pimpinan kami begini. Walaupun rasionya mengatakan tidak, tapi saya belum pernah mendengar mereka itu mengatakan gimana ya, Nabi mengatakan begini. Kenapa kok tidak? Karena dia kurang cinta kepada Nabi, lebih cinta kepada ketua partai. Bahkan boleh mengatakan ini. Bahkan Ustaz seringkali ini Mas Jadi